sumpah palsu, wa syahadati zur, saksi palsu, bersaksi dengan kesaksian yang palsu itu sesudahnya disunahkan wudhu. Dan perbuatan-perbuatan ini tetap haram, cuma disunahkan wudhu. Wa fi qadhafi zina, dan dalam menuduh zina. Wa fi qawli kibin atau kadibin, dan perkataan dusta fi ghairi maslahatin, karena tidak ada maslahatnya. Apa sekarang? Wa fi qahqahatin fi shalah, dan juga sebab tertawa di dalam sholat. Fa innal qahqahata dakhilas sholat tubtilul wudu'a, karena tertawa di dalam sholat itu membatalkan wudhu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab Hanafi, ketika kita sholat terus tertawa terbahak-bahak itu batal wudhunya. Terbahak-bahak kamu jalan. Terbahak-bahak. Ya, cuma enggak, kalau terbahak-bahak kokoh itu berarti kan ketawa ngekek-ngekek gitu loh. Itu masih ngekek-ngekek enggak gitu. Fa'innal kokohan berarti amma kokohan kharidah fala tubtilul wudu. Kalau kita kan enggak. Kalau mazhab Syafi'i ketika sholat kita tertawa itu tidak membatalkan wudhu. Sholatnya sih batal ya Kang? Sholatnya ini karena penjelasannya. Kalau sampai nanti mengeluarkan huruf ya batal. Contoh. Sampai mengeluarkan huruf, pesawatnya mengeluarkan huruf, ya, itu bisa batal. Karena mesti kan kalau mengeluarkan huruf kan hurufnya tidak satu, mesti dua. Bisa jadi dilihat nanti mengeluarkan huruf apa tidak. Kama qararahu Syekhuna Abdul Hamid wa Syekh Yusuf As-Sambalani. Ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syekh Abdul Hamid dan Syekh Yusuf As-Sambalani. Wa fi qasi syaribin wasibalin, dan karena mencukur, menggunting, maksudnya menggunting kumis dan ujung kumis itu sipal, maksudnya yang lembeh itu sesudahnya disunahkan wudhu. Wa fi halqir ra'si, mencukur kepala. Wa fil ghadabi, dan karena marah-marah. Terus marah. Walau billah, sekalipun marahnya itu di ajlillah. Karena penerima memang guru disewa dan kurang ajar gitu, tetap disunahkan wudhu. Ya, marah yang lillah saja.
Sunnah tapi marah yang lillah saja ya itu tetap sunnah. Coba apa sebabnya sunnah ini di sini dijelaskan likaulihi karena Nabi bersabda innal ghadab minasyaitani, marah itu sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, yang sesungguhnya setan itu tercipta dari api. Wa innama turfa'un naru bil ma'i, dan api itu bisa padam hanya dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, maka bila seseorang di antara kalian marah hendaklah wudu. Jadi biar tipis, jadi jangan terus baik. Lamun wudu kan sewotna teh hayang terus baik ta. Baik Angus kan teh. Sewotna amar ma'ruf sih. Ya itu tadi walaupun nahi mungkar tetap sunnah wudu. Itu tadi walau lillahi, sekalipun kita marah itu karena Allah itu. Seperti mungkar ini mah kudu disewakan dalam teh upaya kapok. Tetap nyewakan kudu wudu. Sunnah, tapi sunnah. Wafil bulughi bisinni, dan karena balik sebab umur. Balik yang sebab umur, umurnya telah sempurna 15 tahun. Tuh. Itu sunnah. Wudu fayusannu lahul wudu, disunahkan itu wudu ma'astihbabil husni aidan. Di samping itu dianggap sunnah mandi juga. Jadi sudah 15 tahun perasaannya belum keluar spermanya, tetap kan itu termasuk sudah balik kalau sudah sempurna umur 15 tahun. Walaupun tidak mimpi atau belum pernah mimpi, itu belum pernah mimpi basah. Sudah sama aja. Kalau yang namanya 15 tahun ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi alamat balik itu ada yang khusus bagi wanita, yaitu haid. Ada yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, yaitu umur 15 tahun dan mimpi basah. Mimpi basah itu walaupun hanya mimpi, enggak basah umpamanya, tapi dalam mimpinya itu dia keluar spermanya umpamanya, itu ya bagus. Dan tahunnya adalah berdasarkan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Ini penting. Maka kalau punya anak itu dicatat tahun Hijriyahnya, sebab jumlah tahun Hijriyah itu harinya lebih sedikit daripada jumlah hari yang ada di tahun Masehi. Sebab ini ada kaitannya dengan masalah balik nantinya. Kebanyakan tidak mencatat hijriahnya, ini salah. Jadi yang jadi patokan bukan Masehi, bukan hijriah. Jadi nanti kalau anak itu ini haid apa istihadah, ini mesti melihat tahunnya. Minimal wanita itu haid, batas umur minimalnya adalah 9 tahun. Kalau belum 9 tahun, maka darah yang keluar itu adalah darah istihadah.
jadi tidak termasuk balik kalau belum 9 tahun. Kalau udah 9 tahun tapi belum head, Belum nanti Perempuan kalau 15. 15. perempuan itu tidak Iya, perempuan Perempuan tuh. tapi kan 15 balik ngelamun. Belum. Jadi nanti kalau ada 15 Ya di 12 main hanya balik. minimalnya 9. Ya, kalau 12 apa lagi? Fayusanu lahul wudu sudah. Di annal wudu yutlaku lahu istiqlalan bidunil husli. Karena wudu ini dituntut secara mandiri, beda dengan secara mandiri tanpa dengan mandi. Li anna hikmatal husni ihtimal nuzulil maniyyi min haitsu la yasuru. Adapun dianggap sunnah mandi itu karena kemungkinan si anak ini memang sudah keluar spermanya tapi dia tidak tahu atau tidak merasa karena lagi tidur pas bangun sudah kering mungkin dan hanya sedikit umpamanya, maka karena tidak tahu, ya orang tidak tahu itu tidak dimasukkan dalam hukum. Itu sebabnya. Oleh karena itu disunahkan mandi gitu. Karena kemungkinan itu ihtimal nuzulil mani. Walidha yami bihi al janabah. Karena itu nanti niatnya adalah menghilangkan hadas junub, hadas janabah. Orang kita ngomongnya jinabah, ada jinabah, padahal mah janabah kalau aslinya. Wahana layan harfi wudu, dan ini tidak jelas di dalam wudu. Kalau niat menghilangkan hadas yang namanya usia 15 tahun itu kan enggak jelas hadas kecilnya apa gitu. Maka ini dihukuminya sunnah. Wabi masih farjil bahimah, dan menyentuh kemaluan ternak. Tuh, kita punya kambing enggak? Tuh, nih, umpamanya penasaran, ya, kemaluannya disentuh. Payusan berwudu pada. Kemaluan di sini kemaluan depan bukan belakang. Maka disunahkan sesudah menyentuh kemaluan ternak itu berwudu li'anna masal masbuk minhu yang kudul wudu alal qaulil qadim, karena berdasarkan qaul qadim, qaul Imam Syafi'i yang pertama, menyentuh belahan kemaluan itu membatalkan, kemaluan dari ternak itu membatalkan ternak. Nasi Anggur Jawa Timur. iya, umpama ternak ini kan melahirkan. Oke, ini mungkin begini, lahirannya susah, jadi dibelek ke kumaha supaya membari. Nah ini kan tersentuh, bisa jadi lain masalah. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi bukan anggur-angguran lain. Jadi bisa jadi kata-kata atau mau praktek ini sesar ya nggak tahu kan. Cuma kemungkinan Nak menepot lagi kan sadaya anak anjing kemaluan aja mbak. Ayah kamu nah lek sama. Bilang kabe ada di Ayo lagi. dina Ternak. Hah? Ternak. Ternak gitu. kita benar tak. Ini mata nak pinter doang. Nah, kalau yang mendekati kan mendekati tak. Hayang kota-kota kita tewak di
Torti dikit udah dikit. Ya, itu masuk. Masuk itu lagi wudhu. Sunnah. Cuma itu kan diukur. Eta mah Mancing emang. Tapi kan ayam mah dia kabeh ya. Ya nggak boleh jaga bukan. Ayam Ini harus diselidiki lagi gitu loh. Kurang paham juga ini, jadi nggak bisa menghukumi sesuatu yang belum jelas. Kalau memang berdasarkan penelitian Kang Lepai memang pancinya di situ ya itu masuk. Kalau khotim ini kalau ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Nah, kalau jadid setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir itu ada perubahan. Amadu burul bahima fala yang kudu bila khilaf. Fala yungkiku atau yang pun fala yang kudu bila khilaf. Adapun dubur ternak itu tidak membatalkan wudu tanpa khilaf. Sebab khilaf antara Imam Syafi'i itu kaul qadim dan kaul jadidnya masalah panjimahimah ternaksi, maka dia keluar daripada khilaf disunahkan wudu. Sedangkan wudu tidak, cuma ya harus dicuci kalau mau sholat karena terkena najis. Beda tuh apa tuh? Mencuci dengan wudu beda. Kama afadahu damiri. Wa fi khuruji syai'in minal munfadihi mutlaqan, dan keluarnya sesuatu dari lubang-lubang secara mutlak fi ayyi maudi'in kana. Kan dari telinga, dari mulut, dari mata, itu sunnah itu. Keluar sesuatu dari lubang mana saja. Tidur kalau tidur. Oh. Wa fi riddati, dan karena riddah murtad. Wa kada fi qat'in niyyah ba'da faragil wudu, begitu juga memutuskan niat sesudah wudu selesai. Habis wudu dia ngomong, saya nanti wudu lagi. Padahal pas wudu. Pokoknya orang wudu deh, nah itu sunnah wudu. Berarti ada masalah kenapa harus wudu lagi gitu. Batal juga belum. Wa fi raf'i rusukil jurhi, dan ketika mengangkat perban luka terus diperban, nah diangkat inda tawahumil intimal, ketika dia mengira lukanya sudah sembuh, nih kayaknya sudah sembuh. Faro'a bulam yandamil, ternyata setelah dibuka perban itu belum sembuh, maka disunahkan habis membuka perban ini atau mengangkat perban ini disunahkan wudu. Dan itu ada nanti di dalam fikihnya. Kalau orang itu luka di anggota badan, itu keringanan, nanti ketika wudhu tinggal diusap saja. Tetapi ini nanti ada perinciannya.
kalau perbannya itu dipasang sesudah dia itu punya wudhu, maka nanti tidak perlu apa itu kodok. Tetapi kalau seandainya pemasangannya itu sudah punya hadas, harus dikodok. Jadi sholatnya nanti reformasi waktu, tapi tetap wudhunya diusap. Ini dibahasnya ya di dalam, ada di dalam akte. Kan perih itu, kalau kena luka itu, kalau kena air terusnya diperban. Nah ini lihat kondisinya nanti, masang perbannya dalam keadaan suci apa sudah hadas. Nah kalau dalam keadaan suci nanti nggak perlu dikodok, tapi kalau hadas kodok. Dikodok sholatnya. Nah, Tapi tetap sholat sih. tetap sholat ketika itu darurat itu dihormati waktu. Sholat kan laki-laki. Jadi sebelum masang perban, wudhu dulu. Enggak, punya wudhu sebelum masang perban ya nanti kan perih. Ya silakan ada sanggup sih. Nah untuk berikutnya teh gitu, Oh Pak. iya. Teh kau sudah dua. Marahus ya. Marahus ini. Pak net. Enggak, sebelum kan mungkin orang tuh sebelum terjadi kecelakaan tuh dalam keadaan punya Misalnya ke masjid, masjid keadaan dulu. suci. Kalau gitu mau keluar nanti udah dibaca di permukaan. Terburu-buru deh. Ya mau ke masjid tadi benar, mau ke masjid kan berarti sudah punya wudhu nih. Di jalan itu kecelakaan, nah luka, kan pasang perban itu kan punya. Nanti dalam wudhu cukup diusap saja. Dan itu mah tidak usah dikodok berikutnya. Gak usah, karena punya wudhu. Setelah batal tetap diusap baik dan tidak usah kodok Diusap kodok. sholatnya. Tetapi kalau tadi punya hadas, dibengkitnya punya hadas, maka tetap wudhu diusap, tapi sholatnya ini masih punya utang. Tidak, jangan beda, jadi tidak ya. Jadi artinya sholatnya ongkoh, dendama, tapi tetap kena. Nah, makanya di sini kalau ini kawasan mah sudah garing nih, udah bisa nih diangkat, ternyata masih tangan basahnya itu kan disunahkan. Diusap tuh pakai air apa diusap pakai tangan aja kan? air diusapnya pakai tangan, air diusap. Yang ada tangannya itu dikasih air. Kalau yang kita langsung, Jangan dijawab terus langsung Ya lah, air diusap pakai air diusap, kabeh air nu ngaran usap ku. Usap pakai Ya, tangan air. Tangan air Itu tadi apa dalam keadaan ada apa enggak? Buru-buru. Ya buat. Ya kalau menyerap dan di situnya hanya bukan basuhan itu nggak masalah, itu masuk sudah keluar dari ini. Tapi namun nekat dia kan. Sok. Umpamana tuh ieu tadi teh kageret lah. Kageret. Ya, terus. Satacana mah atau gatruk. Satacana makanan salon pas tengah rata. Itu lah. Gitu tuh. Tantomplak naon? Tadi dulu gitulah. Gitu. Beri sakulo aku wudhu heula terus wudhu tetap maksudnya jaga-jaga nanti kalau wudhu berikutnya sholat itu iya kan masih bisa baik. Berat? Ya silakan saja kalau mau begitu, tapi kan itu memperhatikan.
tapi berjuang demi supaya ulang kayak kodok dan kodok ngerisaletik malah. Benar, ilok itu ilok ini. Ya terserah itu sih. Cuma kan agama itu kan tidak ngasih keberatan. Kalau udah sholat yang imamnya terus bilang mentah. Terus modalnya sampai kan mau dilewati sholat eta? Iya. Nyes sholat duhur. Mungkin pakainya Ini kan dari mulai itu saja, mulai ada korban sampai sembuh. Mana ucapan itu nekan. Nyari sakit nikmat dan Allah. Budu baheula anak ya budu. Budu. Kebayang nyeri ini. Marah. Wafi masih munfatih tatal ma'iddah dan mengusap yang terbuka di bawah perut, bawah lambung, ma'an fitahil asli. Sedangkan alat vitalnya tetap terbuka seperti asalnya, gitu. Jadi nggak buntu nggak apa, misalkan habis operasi, tapi terbuka tuh, terbuka jahitannya, terus disentuh. Nah ini, maka itu sunahkan. Nah kalau seandainya memang alat vitalnya tertutup, nyentuh itu batal, karena alat vitalnya dipindahkan ke situ. Lain hukumnya. Ini paham nggak? Alat vitalnya yang diperban gitu. Enggak kan mungkin sudah tidak berfungsi lah. Umpama tidak berfungsi. Sudah, jadi akhirnya dokter memutuskan karena kalau kencing nggak bisa, sudah tertutup umpamanya. Ini kalau hukum fikih itu kan kadang-kadang walaupun tidak terjadi Sudah hukumnya dibuat. ada. Nah, akhirnya bikin lubang. Tapi batal karena memindahkan alat vital. Termasuk pakai selang kan? Iya dong, pakai Selang kan? Selang kan selang. Selangkangan. Iya. Udah disambung. Jelas soal namanya. Tapi yang disunahkan itu ketika yang alat vitalnya masih berfungsi biasa wajar. Tapi tetap di sini ada lubang, terusnya pakai selang. Nah itunya disentuh lubang itu, padahal kita juga masih berfungsi. Ini sunnah hukumnya, menyentuhnya. Apa selangnya, apa ujung selangnya kan? Ininya, ya badan orangnya bukan selangnya. Enggak, orang habis dioperasi untuk kencing atau untuk kencing atau berak kan melalui selang tak dipegang selang iya nata ujung selang anu dipegang anu matak patah apa yang apa yang di bawah lubang yang di bawah perutnya. jadi Ada kalau selang asup nah. Lain selang. Lain selang. Pan anu tas dioperasi prostat kan mama wae nah selang tah dan gitu kamana-mana salat oge pan mama wae najis. Ini ma'al fitahil asli. Wa fi hamli kutubi tafsir, dan karena membawa tafsir, kitab-kitab tafsir itu sunnah. Sunnah berwudu. Punya wudu maksudnya membawa kitab tafsir itu. Idza kana tafsir aksar minal Qur'an, ketika memang tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran. Hurufnya itu lebih banyak tafsirnya daripada huruf Al-Qurannya. Wa hadza bi'tibari rasmi mushaf Sayyidina Utsman alladzi ikhtassa bihi nafsuhu al-musamma bil imam. Nah nanti ngitung huruf Qurannya bagaimana? Ya sesuai dengan Allah.
dulu kurang loh. Nyawa tedong dulu pak. Nomor mahal dah. Ngitung huruf mushafnya adalah sesuai dengan mushaf Utsmani. Karena memang kalau mushaf Utsmani kadang-kadang panjangnya fathah itu tanpa nulis alif. Tapi dihitung. Tapi berarti dihitung. Jangan dihitung alifnya karena pakainya itu sih kalau kan panjang. Nah, sementara untuk menghitung huruf tafsirnya bi'tibari rasmi ala qawaidi ilmil khatti, dilihat tulisannya secara aturan ilmu khat penulisan. Jadi umpama tafsirannya itu nulis kitab pun tuh nggak ada alifnya, ini berarti secara kaidah ilmu khat itu salah. Harusnya ada alifnya, tapi itu harus dihitung. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'annya, ya kalau di sana Sayyidina Utsmannya tidak menggunakan alif, ya jangan dihitung. Ada maktamadahu Ibnu Hajar. Inilah kaul yang dianggap muktamad oleh Imam Ibnu Hajar, yang dipakai pegangan oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pendapatnya gitu. Jadi ngitung Quran, huruf Al-Quran dengan menghitung tafsir itu tidak sama patokannya. Kalau Al-Quran penghitungan jumlah hurufnya disesuaikan dengan tulisan apa yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Tapi umumnya berada di ulama Utsman sadanya. Utsman semua. Tapi kalau tafsir bukan pakai kod Utsmani, tapi berdasarkan kaidah penulisan Arab. Jadi mana kitab yang mestinya ada. Wa fi tajdidil wudu ba'da kulli sholatin
dan karena memperbaharui wudhu sesudah setiap sholat. Tuh, punya sunnah. Awas tuh. Sunnahnya tajdidul wudhu itu kalau memang wudhu yang pertama itu sudah digunakan untuk sholat. Kalau memang wudhu yang pertama itu belum digunakan untuk sholat, tidak disunahkan tajdidul wudhu. Karena maghrib sama isya tidak wudhu lagi. Enggak apa-apa, kan hanya sunnah. Oh. Sah. Cuma gini loh, saya ini di pesawat sudah wudhu, terus berangkat ke sini nih, kan belum sholat. Nanti saya pulang sholat asar itu nggak sunat tajdidul wudhu, karena wudhu yang tadi belum digunakan untuk sholat, dan saya yakin saya belum batal. Lain kalau seandainya saya ini tadi punya wudhu, terus saya itu habis wudhu itu sholat. Nah nanti untuk berikutnya mau sholat lagi, wudhu lagi. sunnah. Sunnah, atau punya sunnah ya. Iya. Kalau terus nggak apa-apa, tapi nggak Yo, wudhu. namanya juga sunnah. Sunnah. Ini kan nyaritakeun sunnah. Saya awas di temanya, jangan ini khawatirnya tuh salah nih. Salah paham. Lam dilaksanakan abdol kena sunah. Jadi pas apa lagi bicara sunnah disangkanya harus nih loh, yang saya khawatir gitu loh. Mana udah nundutan. Jadi ada istilah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, itu dianggap sunnah kalau memang wudhu yang akan diperbaharui ini sudah dipakai untuk sholat. Oh, sudah keterangan. Atas sunnah kan? Atas sunnah. Enggak maksudnya sholat atas sholat sunnah. Terserah, sholatnya siapa saja. Bebas, mau sholat wajib, mau sholat. Kalau sudah digunakan, Nah itu disunahkan. Tapi kalau belum digunakan, sholat tidak disunahkan wudhu lagi. Dan lamun wudhu teh halal gawe. Nah, kalau Oh, wakil nih. cuma Heeh. menang ganda. Mubazir. Ganjaran. Kalau tadi dibayar. Ubah dia hese So cai. soleh nih. model agama diantisipasi ya. Nah, di sini sholat lain sebagainya tuh dikali teh wudhu helaanan. Padahal sahabat tahu wudhunya tahu wudhu heula. Si gaulang udah cantik kali itu tadi. Tapi Ayo tadi digunakan lain. toel pemajikan. Nanti digunakan untuk sholat, Kalau digunakan jam sholat. Bisa dikerjakan. Jumat. Nah, ketemu dia mama sunahkan. Tadi atas cuma yang sebagainya. Iya. Wudhu. Nah, terus kan dia pulang ke Sambata. Kata teh wudhu teh wudhu deui, kata teh halal Eta gawe. mah Halal gawe. Halal gawe. Halal gawe. gawe lalas ya. Hari tadi sudah, tadi sebelum sholat Jumat kan wudhu, terus wudhu ini sudah dipakai sholat Jumat. Jumat. Maka kalau saya mau sholat asar Wudhu dulu, disunahkan wudhu. Tapi namun akan tas tadi Nah, tas sholat tadi. wudhu heula anda kan teh. Misalkan saya belum saya digunakan, sudah kan? batal, sudah batal. Saya sudah batal di rumah tuh. Wudhu. Wudhu. Heeh. Terus tadi Tadi ya, ya. erek sholat itu sunnah wudhu kan. Ayah wudhu nanti pakai sholat. Sudah jelas. Jelas. Mana orang nunggu tamu kan karena Lalar gawe. ngumbah sirah anu naon saalit ngumbah sirah anu alit kan beda. Nah, Anu kan Masya gitu, anu Allah. bukan gitu ngumbah sirah saalit semet itu. Hari itu Ngumbah sirah anu alit. naon? Dikopiok. Naon? Nu alitna. Alit. Sudah tuntutan apa sih?
Walau kan al-wudu al-mujaddad mukammalan bit tayammum, sekalipun wudu yang diperbaharuinya itu disempurnakannya dengan tayammum. Ini nanti ada dalam tayammum jelas. Jadi wudu itu ada yang disempurnakannya dengan tayammum, ada. Ya baik, panjang lah, bongkar. Mesti ditunda karena termakan sih ngomong gitu. Benar oke. Ya. Penasaran Kang, udah dibiakin kape. Udah kita mau dibiakin kape teh. Gembul. Pakai yang Gembul mah gembul karena ilmu teh. Sesuatu. Kakak chef nih Sawa kan al-wudu'ul awal kullu bilma au mukammalam bitayammumin aidon, sama saja. Sekalipun wudu yang pertamanya itu disempurnakan dengan air atau disempurnakannya dengan tayamum juga. Patut lagu yang ada wudu, maka dituntut untuk mengulangi wudu. Maksudnya dituntut ini tuntutannya sunnah. Wahadil umur ba'duha yutlabul wudu qablah. Perkara-perkara yang sudah disebutkan yang ada kaitannya dengan masalah sunnahnya berwudu, sebagian ada yang dilakukan wudunya itu sebelumnya. Sebagian lagi ada yang melakukan wudunya sesudahnya, sebagaimana yang kita jelaskan di atas. Wa fi jami'iha yakti biniyatin min niyatil wudu, dan seluruhnya baik itu wudunya yang sebelum perbuatan atau yang sudah, itu semuanya dengan niat-niat yang ada dalam niat itu yang muktabaroh, yang dianggap sah. Di sini wala yakfi niyatus sabab anha, tidak cukup niat wudunya karena sebab dia melakukan wudu itu. Contohnya gimana? Ka'an nawal wudu ali qiraatil Qur'an. Orang baca Quran itu tidak diwajibkan wudu loh, baca Quran tuh. Beda kalau nyentuh mushaf, kalau baca Quran tidak. Cuma orang yang punya, awas nih, orang yang punya hadas besar tidak boleh. Membaca pun tidak boleh. Iya, yang punya hadas besar. Ini mah hadas kecil. Yang punya hadas kecil boleh membaca Quran. Tapi kalau megang Quran Tidak boleh. jadi kesimpulannya membaca itu tidak harus pegang. Hafalan hafal cangkem. Kulhu misalnya mata kulhu. Tidak usah. Maca kulhu. Apa anak eta sih Maca kulhu. Di luar kepala nama. Jadi orang terboga. wudu. Kenapa? Tapi kalau pegang Kalau Quran baca pegangnya, wudu, sekarang kulhunya ditulis di Al-Quran, di cepungan teman. nah eta masalah. Kalau itu mushaf jadinya. Kecuali memang ya hal mendesak. Nah ini contohnya begitu. Jadi jangan sampai nawaitul wudu li qiraatil Qur'ani. Nah itu nggak boleh wudunya begitu. Tapi kalau Tidak. anu biasa mah termasuk Nah, umpamanya tuh. Jadi mendingan nawaitul wudu apa sama lah. Kalau nawaitul wudu atau nawaitul wudu li rafil hadas itu sah. Atau nawaitul wudu berlaku untuk naon bae eta mah. iya. Tapi lamun nawaitul tambahan ini nawaitul wudu ali qiraatil Qur'an. Eta nu masalah tah. Dipake sembahyang teh teu caci. Wuduna eta teh. Pinter nih. Enggak apa-apa.
Saya tembeng loh. Lain mati. Iya benar biar jelas. Benar. Wa kana wa sunnatul wudu lil khotab tuh. Misalkan niat sunnah wudu karena habis marah. Nah, tas nyewot nawaitul wudu bil ghadabi. Tak ari godhog ari marah. Eta kata gue ai perasaan ndek marah. Tapi iya mah budak kita mau ngomong tadi gandeng teh. Iya jadi Mau ditanya. blok tuh. Nya nek kaju aja makan. Lamun kade tong eta mah budak kita mau ngomong dibentak bae. Tapi memang ayeuna niatna marah eta mah. Itu namanya lillah. Kamu kata lillahi ta'ala lainnya. Wudu. Tetap sunnah wudu. Walaupun lillah. Enggak sama. Wudu kan seperti sunnah. Ulah make kudu kudu mah wajib. Nyewot menang pahala wuduna teh daripada teu nyewot. Bikhilafil aksalil masnunah berbeda dengan mandi sunnah. Tuh. Fa innaha tasihu niyatu asbabiha, karena mandi sunnah itu sah kalau niat penyebabnya. Ada sholat. Ya, umpama sekarang kan disunahkan mandi mau Jumat. sholat Jumat, itu kan sunnah. Disebutkan Awal gitu itu kan. buslah diadai sholatul Jumat. Nah itu sah nantinya tetap. Pahala. Hari raya. Pahala. Gitu. Hari raya. Ya. Wal fatku anna aksara maksudah an-nadhafah wa maksudu hadzal wudu al-ibadah. Bedanya apa? Kok bisa dibedakan? Perbedaannya kebanyakan maksud daripada mandi adalah an-nadhafah, bebersih. Sebabnya hari mandi mah tujuannya, sementara hari wudu al-ibadah. Maka dalam niatnya juga kalau ibadah harus benar-benar. Makanya niatnya harus benar. Wa idza tawaddo'a bi niyati sujudi tilawati. Nah sekarang apabila orang itu wudu niatnya adalah karena mau sujud tilawah atau sujud syukur. Nah, ini gimana itu? Jazalahu ayyusalliya bihal fard. Ada orang membaca ayat sajdah, maka bagi yang mendengar juga yang membacakan disunahkan sujud tilawah. Nah kebetulan ketika mendengar atau membaca itu tidak punya wudu, mau sujud tilawah. Nah sujud tilawah dan sujud syukur ini termasuk sholat, maka harus wudu, harus punya wudu. Kalau ketika membaca kita masih punya wudu langsung sujud. Langsung sujud aja bisa. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau masih punya wudu sih, kalau nggak punya nih, kan ayat saja kan ayat Al-Quran kan tadi tidak disyaratkan harus punya wudu, boleh membaca. Gitu. Nah kita habis lagi nggak punya wudu, punya hadas kecil, lah membaca ayat sajdah. Ya wudu. Nah wudunya itu niatnya gitu. Nawaitul wudu li sujudit tilawah. Nah ini gimana wudunya? Ini nanti wudu digunakan untuk sholat fardu boleh. Oh, itu iya nate. Lucu nate tadinya. Tadinya ayo mah, tapi nanti pembahasannya tuh. Padahal kan tadi niatnya kan untuk sujud tilawah. Tapi wudunya ini boleh untuk sholat fardu. Tapi jarangnya kan anu ngajak wudu mengantis
Ya mengantisipasi jarang atau nggak ada yang nggak tahu, tapi hukumnya tetap. kecuali itu no. Tapi tetap hukumnya ada, gitu loh. Jadi ahli ulama zaman dulu itu luar biasa. Walaupun sesuatunya belum terjadi atau tidak terjadi, Sudah diantisipasi. hukumnya sudah ada, beda dengan ulama sekarang. Masih baik. Apa itu namanya? Kadang-kadang teh baksul masail itu. Enak. Terus tas berapa dulu tuh. Jadi ngebayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun itu tidak terjadi, tapi dari sisi kemungkinan itu bisa saja. Itu dibahas kalau ulama dulu. Secerdas itu. Nah, hubungan orang teh isi. Ya, kayak Pak. Udah ini terus. Kap pilih ayat terutama anu bebek dijelaskeun ayeuna bilang merok kana mana itu mana tenang Itu amanah. amanah mangga bila aya pakarokan khususnya anu bebek di tanggapeun jangan dimasuk terus nanti mungkin masalah sanesna padu entong membicarakan antara Ba'ali dengan Bal. Akhirnya kan itu soalnya dulu. Apa bedanya Baal dan Balawi? Ayah lagi Balawi, Balawi. Ayah oge si etanan. Kabok siapa? Badawi, Balawo. Manglawi si Lawi eta. Eta itu sudah dibahas eta mah. Mangga pilih ibu anu bari disampaikan. Tadi teh Kang, ai balik kan patokan perempuan itu 9 tahun. Lamun men pakai tahun hijriah. Lamun lalaki ya itu keluar mani lah mimpi basah. Ya, itu pan tadi ya pos 11 apa 12 gitunya. Tapi untuk 15 tahun, yang 15 tahun itu udah patokan mau belum mimpi basah apa belum men itu Sudah. baik laki-laki maupun perempuan Sudah dipastikan. balik dengan pakai patokannya tahun hijriah. Nah, kalau khusus laki-laki sudah ketahuan umpamanya ciri balik sebelum 15 tahun umpamanya mimpi basah. Kalau perempuan itu head udah. Nah, itu berarti perempuan mah tidak ada ketentuan mimpi basah, berarti tidak pernah mimpi basah. Menung Bukan nggak ada ketentuan. Ya maksudnya Tapi tidak mimpi basah. bisa saja, tapi jarang terjadi. Oh. Kalau di kita diterangkan untuk wanita itu jarang terjadi. Tapi bisa. Tapi nggak dihukumin umpamanya belum men perempuan, tapi mimpi basah umpama ada nggak yang begitu umpamanya Ya buat ciri. sama, kalau yang namanya ihtilam itu bahwa laki-laki maupun perempuan itu sudah dianggap balik, cuma batas umur minimalnya 9 tahun. Ya kan kalau laki-laki kan tidak mungkin haid kan, tidak mungkin kan haid. Nah, tapi ya eta aya kamari perempuan mah dimungkinkan untuk Mimpi basah. Bisa, Oh. cuma jarang. tapi Kecuali umpamanya belum haid nih perempuan, umpamanya mimpi basah berarti Balik. Asalkan umurnya 9 tahun. kamari anu dakalna 2 anu akana 2 mah Banci. Karena 2. eta aya dakar ari paret mun cenah men. Nah itu kalau semuanya terjadi, itu loh, itu namanya muskil. Jadi Tapi mursa itu ada yang dianggap wanita kalau memang berat ciri-cirinya kepada perempuan. Ada yang dianggap laki-laki kalau memang ciri-cirinya berpihak kepada ciri-ciri laki-laki. Gitu. Nah, tapi ada yang kedua-duanya terjadi. Nah itu muskil. Jadi
susah ini ditentukan, nanti diterapkan hukumnya cewek apa cowok itu muskil. Di ulama itu nggak bisa menetapkan. Kita bersama Luigi Man. Luigi lain Banci. lain banci terlibat. Lain banci ada banci. Wa unsa. Unsa. Siapa? Unsa. Itu Itu nyaho Kang. Cenah aya henteu usaha di kamar teu makan. Satu kali. satu kali saja. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lillahi qawlan wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu. Berdiri dulu ya Kang. Ai sujud. Ya Allah akbar dulu. Takbir ya. Takbir terus sujud. Nah ini khilaf. Ada yang begitu takbir terus sujud terus salam. Ada yang sholat 2 rakaat. Jadi ulama itu khilaf. Terus sekarang mah habis mencetak gol sujud syukur ini mah. Itu ya sujud syukur bukan yang syar'i, itu mah ngarang sorangan. Saking Bola. Ada sama apa? Sok nonton bola sih kan ada anu tas Iya, itu udah. itu yang Celuk bukan gue gitu. bukan yang syar'i itu. Eta mah. Cuma bunga kayak bunga. Sasar ining tuh. Tapi kalau yang syar'i tadi ada Oh, syaratnya. iya, takbir dulu. Kalau sujud syukur bacanya sama. Sama. sajadah. Sajada wajhiya lillahi qawlan wa sawwara satu sama wa basarahu. Iya. Panjang kayaknya subhanallah. Berarti itu langsung sujud itu mah tidak termasuk sujud syukur karena mau bunga beres. Apa ada Pada Allah nggak apa-apa, tapi bukan yang syar'i. Kalau yang syar'i ya kan ada lampu yang dikasih umpamanya saking hubungan. ya nggak apa-apa. Niatnya sujud, asal niatnya sujudnya ke Gusti Allah, boleh-boleh saja. Tapi dia Tapi dia boy. batasan baliknya bukan berarti boleh daftar KTP untuk Menikah. nikah ya. Ya kamu Itu undang-undang mah Bukan agama. sana wali rakyat mah karena ilmu dua mah anak kamu. Kalau bahasa kita sih kan balik itu dewasa. Dewasa. Beda lagi dalam balik dalam fikih mah beda. Air dewasa tapi terbalik kan. Tuh, menurut contohnya itu tuh balik-balik itu kan. Air sama air cuma balik. Ya. Sallallahu Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan ngaji siang hari ini walaupun rada Emosi. jadi ya. Emosi. Kebalik ya. Mudah-mudahan kita jadi balik. Tapi rata-rata ayat 2 bedanya kan ayat mubalek jeung mubalek Yang Muhammadiyah balik. ya balik Balik. hingga kurang cekakeun kurang tutup doa disangakeun ka Ustaz Tarja. Amin.